Bab 765, Anda perlu diajari dalam 6 kata kebenaran. Lukas menggelengkan kepalanya. Aku menyelesaikan semuanya hari ini. Aku akan pergi bekerja besok. Selina mengangguk dan pergi tidur. Setelah mandi, Luke memasuki bengkel dan memanggil program pintar. Siput kecil, apa kabar kupu-kupu? Siput kecil segera menjawab, Tuan, suasana hati target saat ini pada dasarnya stabil dan mereka tidak berencana untuk lari untuk saat ini. Luke bersenandung mengakui dan bertanya, apakah Stasi juga baik? Siput kecil, setelah dia pulih dari pingsan tadi malam, dia mencoba melarikan diri lagi, tetapi mengalami kecelakaan lain. Lukas mengangkat alis. Putar videonya, biarkan aku melihat apa yang tidak disukai Miss Stasi. Little Snell memproyeksikan layar virtual di depannya, yang menunjukkan gambar Stasi bangun. Saat dia bangun, dia bertanya dengan lembut, ada apa denganku? Kenapa kepalaku sangat sakit? Di layar, dia menggerakkan tangannya di atas kepalanya. Keningku sakit, begitu juga bagian belakang dan atas kepalaku. Kenapa seluruh kepalaku sakit? Si kembar saling memandang. Anda terlempar oleh botol bir yang dilemparkan dari mobil yang lewat dan jatuh ke tanah. Mungkin dari itu. Oh, kata Stasi, tapi dia masih merasa ada yang tidak beres. Mengapa bagian atas kepalaku sakit? Apa aku menabrak tiang lampu? Si kembar tidak mengatakan apa-apa. Mereka tentu tidak ingin mengatakan bahwa mereka secara tidak sengaja membenturkan kepalanya ke pintu ketika mereka membantunya masuk. Selanjutnya, si kembar meminta kupu-kupu untuk mengulangi hubungan antara kutukan, penyihir, dan nasib buruk yang mereka alami. Tentu saja, Stasi tidak mempercayainya. Karena efek samping dari kemampuannya, kepribadiannya berubah terus-menerus, dan dia berteriak untuk berangkat lagi. Kali ini, sebelum si kembar bisa menghentikannya, dia tiba-tiba bangkit dan meraih tasnya. Dia baru saja membungkuk, ketika dia merasa pusing dan kakinya lemas saat dia jatuh berlutut. Dalam situasi normal, hanya lututnya yang sakit saat dia berlutut seperti ini. Tapi sekarang, karena dia pusing, kepalanya juga jatuh ke depan. Gerakannya yang tiba-tiba mengejutkan si kembar. Mereka menyaksikan saat dia membenturkan kepalanya ke meja kopi kayu solid di depan mereka. Dong, terdengar suara tumpul dan tajam saat kepala Stasi membentur meja kayu. Si kembar tercengang. Persis seperti itu, Stasi diam-diam berlutut dan bersandar di atas meja kopi. Si kembar tertegun selama beberapa detik sebelum mereka kembali sadar. Mereka buru-buru membantunya kembali ke sofa. Stasi tidak sadarkan diri lagi. Selain dahinya dan bagian belakang dan atas kepalanya, sekarang ada benjolan keempat. Lukas tertawa terbahak-bahak. Sungguh pemandangan yang menyenangkan. Dari ketiga gadis itu, yang paling banyak kekurangannya adalah Stasi, butuh banyak nasib buruk untuk menekan sifat impulsifnya. Little Snell memutar beberapa video berikutnya. Benar saja, Stasi bukanlah orang biasa. Dia hanya sial sekali, jadi ketika dia bangun, dia ingin terus berlari. Pada akhirnya, mereka hampir ditabrak mobil di jalan, dan petugas patroli hampir menemukan mereka. Akhirnya, Stasi menjadi penurut. Dia bisa mengubah penampilannya, tapi si kembar tidak bisa. Mereka masih masuk dalam daftar pencarian LAPD. Jika kecelakaan terjadi selama pelarian mereka dan si kembar ditangkap oleh polisi, dia harus menyelamatkan mereka. Setelah si kembar membujuknya, dia akhirnya kembali ke rumah, berharap untuk mengetahui dari Butterfly apa, kutukan, yang diberikan penyihir padanya. Kepribadiannya tidak stabil, tapi dia bukan idiot. Hanya dalam 2 jam, dia telah mengalami begitu banyak nasib buruk, lebih jauh lagi. Semakin cepat dia berlari, semakin cepat pula nasib buruknya. Di sisi lain, Artemis hanya jatuh beberapa kali, dan baik-baik saja setelah dia bangun. Stephanie sama sekali tidak terluka. Itu persis seperti yang dikatakan Butterfly. Sebagian besar peristiwa yang tidak menguntungkan ini tampaknya tidak disengaja, itu hanya serangkaian kebetulan mengerikan yang menghubungkan insiden yang biasanya biasa-biasa saja menjadi satu dan mengubahnya menjadi kecelakaan. Suara kupu-kupu masih selembut biasanya. Jika kamu sudah menyerah untuk berlari, kamu bisa mulai mempelajari program latihan yang diberikan Wizard untukmu. Program apa? Layar virtual kecil tiba-tiba diproyeksikan dari ponsel Butterfly. Kebebasan, kesetaraan, keadilan, supremasi hukum, integritas, keramahan. Ketiga gadis itu tercengang. Apa itu? Butterfly berkata, penyihir berkata bahwa kamu tidak dapat menjalani pelatihan berbahaya sekarang. Yang paling Anda butuhkan saat ini adalah pendidikan moral. 3 gadis, WTF. Luke mematikan layar sambil tersenyum dan mulai merumuskan rencana pelatihan terperinci untuk ketiga gadis bermasalah itu.
Apa yang dia lakukan pada siang hari hanya untuk menyelesaikan masalah perangkat keras, dia belum membuat perangkat lunak pendidikan. Adapun mantra 6 kata, dia hanya memberi mereka sesuatu untuk dilakukan untuk saat ini. Mustahil bagi mereka untuk memahami makna yang lebih dalam dari mantra 6 kata hanya dengan mengulanginya beberapa kali. Keesokan harinya, Luke pergi bekerja seperti biasa. Setelah bekerja, dia pergi ke pusat pelatihan sementara untuk mengunggah konten pelatihan sebelum dia kembali ke rumah. Di sisi lain, ketiga gadis gelisah itu menerima notifikasi dari Butterfly. Semuanya, basis pelatihan sudah siap. Penyihir hebat mengundang Anda ke pangkalan selama 1 bulan pelatihan dasar. Petik 2. Ketiga gadis itu saling memandang, mengambil barang-barang mereka, dan memanggil taksi ke alamat yang diberikan Butterfly kepada mereka. Kurang dari setengah jam kemudian, mereka sudah berada di pinggir jalan. Stasi mengutuk tanpa henti. Sialan, kutukan macam apa ini? Kita benar-benar harus berjalan. Stephanie berkata dengan hati-hati, setidaknya kamu tidak pingsan kali ini. Mendengar itu, Stasi terdiam. Taksi baru saja membawa mereka setengah jalan ketika tiba-tiba mogok. Mereka hanya bisa keluar dan berjalan. Syukurlah, matahari sudah terbenam, jadi mereka bertiga tidak perlu bepergian di bawah matahari. Tetapi ketika Stasi memikirkan tentang bagaimana dia masih harus menempuh 10 km sebelum dia mencapai basis pelatihan, dia benar-benar marah. Dia menyadari bahwa dia tidak dikutuk menjadi sial jika dia melakukan kesalahan, tetapi menjadi sial sepanjang waktu, yang membuat rencana awalnya untuk melarikan diri hangus. Mengingat betapa tidak beruntungnya dia takut hanya beberapa hari sebelum dia berakhir di rumah sakit. Dalam perjalanan ke sana, Stasi mau tidak mau jatuh beberapa kali sebelum mereka bertiga akhirnya mencapai alamat yang diberikan Butterfly kepada mereka. Melihat lingkungan terpencil yang begitu sunyi sehingga bahkan tidak ada hantu yang terlihat, dia berkata dengan marah, "Kamu ingin kami tinggal di tempat sialan ini? Apakah kita akan tidur di selokan nanti?" Petik 2. Sesaat kemudian, mereka melewati sistem keamanan tersembunyi dan membuka pintu ke sebuah rumah yang luas. Mata mereka melotot dan mulut mereka menganga. Stephanie berseru kegirangan, "Ah, itu bukan selokan. Sepertinya bagus." Artemis tanpa sadar mengangguk setuju. Tidak buruk. Bangunan itu tampak tua di luar, tetapi interiornya bersih dan baru. Itu sederhana dan modern, dan memiliki nuansa yang sedikit futuristik. Butterfly tiba-tiba berkata, "Stephanie, kamu bisa menghubungkanku dengan kepala pelayan AI. Aku akan memberimu segalanya." Bab 766, Anda membutuhkan pelatihan dasar. Stephanie buru-buru mengeluarkan tubuh utama Butterfly dari tasnya. Dia meletakkan telepon ke dalam slot di meja kopi di ruang tamu seperti yang diperintahkan. Begitu dia memasukkan telepon, slotnya menutup dan menyegel telepon di dalamnya. Suara kupu-kupu terdengar di dalam ruangan. "Saya telah mengambil alih fasilitas di pusat pelatihan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya." Petik 2. Stasi segera bertanya, "Kapan penyihir itu datang?" Butterfly berkata, "Penyihir hebat akan bertemu denganmu setelah pelatihan dasar selesai." Stasi bertanya, "Apakah pelatihan dasar benar-benar memakan waktu sebulan?" Kupu-kupu, "Iya." Stasi marah. "Apakah dia gila? Tidak bisakah dia keluar dan berbicara dengan kita secara langsung?" Kupu-kupu, "Tidak ada informasi yang relevan dalam database, saya tidak dapat menjawab pertanyaan itu." Artemis hanya bisa menyela, "Apa yang terjadi setelah pelatihan selesai? Dia tidak akan melakukan apapun pada kita, kan?" Ketiga gadis itu tegang mendengar pertanyaan itu. Mereka mengingat Institut Penelitian Rahasia tempat mereka melarikan diri. Mereka telah mengalami terlalu banyak hari-hari yang mengerikan. "Butterfly, selama kamu menyelesaikan program pelatihan dan lulus penilaian penyihir hebat, kamu seharusnya bisa bergerak dengan bebas." Stephanie bertanya dengan suara rendah, "Benarkah?" Butterfly berkata, "Penyihir hebat tahu situasimu seperti punggung tangannya. Pelatihan ini hanya untuk membantu Anda beradaptasi dengan dunia ini dengan lebih baik." Stasi menggertakkan giginya. "Pembohong. Dia benar-benar mengutuk kita dan menempatkan kita dalam bahaya. Dia jelas bukan orang baik." Butterfly berkata, "Nona Stephanie dan Nona Artemis ada dalam daftar buronan polisi karena rencana yang Anda usulkan untuk membebaskan seorang tahanan." Stasi memerah. Itu hanya kecelakaan. Jika kita tidak bertemu dengan detektif itu, kita akan mendapatkan hadiah $100 juta dan hidup nyaman selama sisa hidup kita." Kupu-kupu berkata, "Nona Stasi, justru karena Anda tidak merasa malu, tetapi bangga dengan tindakan kriminal Anda, bahwa Anda tidak cocok dengan orang normal. Itulah mengapa penyihir perlu mendidikmu."
Stasi semakin memerah dan berkata dengan marah, kamu hanya sebuah program. Bagaimana Anda tahu cara berpikir manusia? Orang-orang kaya itu menghasilkan banyak uang dari melakukan kejahatan. Apa salahku melakukan ini? Kupu-kupu, tapi mereka semua bermartabat dan elegan di permukaan, dan juga orang-orang yang menetapkan aturan. Anda tidak memiliki rencana yang tepat untuk masa depan, bertindak gegabah hanya akan memperburuk situasi Anda. Itulah mengapa Anda membutuhkan pelatihan ini. Tertegun sesaat, Stasi kemudian berteriak dan menerjang karung pasir di sudut ruangan dan memukulnya berulang kali. Aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu, dasar penyihir bengkok. Si kembar bertukar pandang, dan setelah mengkonfirmasi pendapat satu sama lain, mereka dengan tegas mengabaikan Stasi yang mengamuk. Berbeda dengan Stasi yang sensitif, paranoid, memberontak, dan sulit diatur, mereka setuju dengan apa yang dikatakan Butterfly. Bahkan kakak perempuan yang lebih berani, Artemis, tidak suka mencari uang dengan melakukan kejahatan. Stephanie selalu menentangnya, tapi dia terlalu lemah untuk melawan Stasi yang agresif. Ketiganya telah melewati hidup dan mati bersama, dan dia hanya bisa mengikuti Stasi. Mereka telah ditangkap untuk pelatihan oleh seorang penyihir kali ini, meskipun Stephanie takut, dia juga menantikannya. Jika pelatihan ini benar-benar dapat membantu mereka menguasai berbagai cara untuk mendapatkan banyak uang, dia bersedia melakukannya. Sama seperti itu, di bawah asuhan Butterfly, ketiga gadis itu memulai pelatihan selama sebulan. Tempat itu memiliki ruangan yang dingin dengan makanan yang cukup untuk 2 bulan. Sebagian besar makanan adalah makanan beku, sementara sebagian kecil adalah bahan-bahan yang bisa mereka masak di bawah pengawasan Butterfly. Memang tidak sebagus koki profesional, tapi itu sudah lebih baik daripada yang bisa dilakukan kebanyakan ibu rumah tangga. Terlepas dari kenyataan bahwa mereka mencoba untuk tidak melangkah keluar dari jarak 50 meter di sekitar bungalow, dan mengurangi kegiatan di luar ruangan mereka sehingga si kembar, sebagai buronan yang dicari, tidak ditemukan, mereka baik-baik saja. Sudah lama sejak mereka memiliki tempat tinggal yang aman. Dengan demikian, mereka bertiga menyesuaikan diri dengan kehidupan yang damai namun sibuk ini dalam beberapa hari. Program pelatihan Butterfly penuh sesak. Stasi mengeluh bahwa itu tidak manusiawi. Butterfly dengan penuh pertimbangan menyarankan agar dia dapat mengurangi latihan harian dan dengan demikian memperpanjang keseluruhan pelatihan selama 2 atau bahkan 3 bulan. Stasi segera diam. Itu bukan kehidupan yang buruk, tapi dia tidak bisa berhenti memikirkan penyihir itu. Dia tidak akan menyerah sampai dia bertemu pria misterius ini. Untungnya, program pelatihan lebih menarik dari yang mereka bayangkan. Bahkan Stasi yang multitalenta pun tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam di dalamnya. Psikologi sosial, analisis perilaku individu dan sosiologi semua disajikan kepada mereka melalui kasus-kasus khusus dan aneh. Butterfly kemudian akan menganalisis berbagai teori dan faktor yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Selama proses ini, Butterfly akan berinteraksi dengan mereka dan membiarkan mereka menganalisis kepribadian dan perilaku mereka saat ini berdasarkan pengalaman mereka sendiri. Seolah-olah mereka sedang mengamati dunia dan pada saat yang sama mengeksplorasi pembelajaran mereka sendiri, yang membuat mereka menyadari bahwa mereka bukanlah jenius sejati. Perilaku dan kepribadian mereka mirip dengan orang biasa. Kekuatan super hanyalah semacam alat lain. Itu mirip dengan bagaimana para ahli keuangan menggunakan pengetahuan keuangan untuk menipu orang biasa dari uang mereka, atau bagaimana perampok menggunakan senjata untuk merampok bank. Perampok menggunakan senjata sebagai alat untuk mendapatkan kekuatan melebihi manusia biasa untuk menjara uang. Spesialis keuangan, di sisi lain, akan bermain dengan hukum dan angka untuk mendapatkan uang dari orang lain secara legal. Mereka juga bisa menjadi big shots, yang disebutkan Stasi. Sementara perampok dan gadis-gadis akan menjadi penjahat. Orang yang cerdas harus belajar bagaimana menghasilkan uang sesuai aturan. Ketiga gadis itu tidak bodoh. Bahkan, mereka cukup pintar. Yang kurang dari mereka adalah seorang guru yang bisa mengajari mereka pengetahuan profesional. Rencana pelajaran yang dikompilasi oleh Luke menggunakan siput kecil, ditambah program pintar kupu-kupu yang mengimplementasikan rencana tersebut, memungkinkan gadis-gadis itu tumbuh dengan cepat. Pertumbuhan ini bukan tentang menjadi lebih kuat, tetapi tentang meningkatkan pandangan dunia dan pola pikir mereka. Alasan mengapa banyak superhero menjadi superhero adalah karena kemampuan dan pola pikir mereka. Pola pikir mereka tidak bisa membuat mereka tak terkalahkan, tetapi bisa membuat mereka menampilkan kemampuan tempur yang luar biasa. Misalnya, perasaan diri seseorang dapat menciptakan pola pikir dan tekad yang kuat yang membuat mereka cukup berani untuk menyerang musuh. Orang biasa, di sisi lain,
mungkin gemetar ketakutan saat melihat preman dengan pisau. Bab 767, Lagu Baru Claire. Luke tidak terlalu memperhatikan latihan ketiga gadis itu. Dia mengatur program pelatihan melalui siput kecil, dan kupu-kupu mengawasi pelatihan tersebut. Yang perlu dia lakukan hanyalah memeriksa kemajuan mereka dari waktu ke waktu, seperti para pemimpin perusahaan besar, dan dia meminta Butterfly melakukan pemeriksaan acak untuk kemajuan pembelajaran mereka. Bagaimanapun, kekuatan super ketiga gadis itu sedikit berlebihan sejak awal. Mereka membutuhkan pola pikir yang baik dan hati-hati, tidak perlu meningkatkan kemampuan tempur mereka sebelum mereka menghadapi dunia yang rumit dan berbahaya ini. Setelah beberapa hari pelatihan, Butterfly mengumpulkan banyak kecerdasan pada ketiga gadis itu. Setelah menganalisisnya, siput kecil memberikan prediksi yang lebih optimis, ada kemungkinan 70 hingga 80% bahwa si kembar akan berguna baginya, dan mereka layak untuk dilatih. Hanya ada 30 hingga 40% kemungkinan Stasi akan menerima kepemimpinan orang lain. Karena kemampuannya, dia berubah-ubah dan paranoid, dan tidak mudah dibodohi seperti si kembar. Luke cukup tertarik dengan kemampuannya. Dia sangat cocok menjadi agen elit di sistem intelijen. Namun, bahkan jika Stasi kabur pada akhirnya, Luke tidak akan memaksanya untuk tinggal. Menjaga si kembar sebagai koneksi ke Stasi dalam kolaborasi masa depan, dan memperlakukannya sebagai informan luar, juga bukan pilihan yang buruk. Ada terlalu banyak orang yang mampu di dunia ini. Dia bukan Hydra, dan tidak perlu mengendalikan mereka semua. Selama dia bisa membangun kekuatannya sendiri dan mempengaruhi lebih banyak orang melalui berbagai cara, dia akan puas dengan kerja sama atau pekerjaan sementara. Adapun efek samping dari kemampuan Stasi, dia bisa menyesuaikannya pada waktu yang tepat. Bagaimanapun, Luke adalah seorang pria dengan hipnosis dasar dan komunikasi mental. Tidak mudah untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah psikologis Stasi, tetapi tidak sulit untuk mengendalikannya sampai batas tertentu. Kekacauan di Los Angeles telah mereda secara signifikan. Gempa bumi, lainnya yang disebabkan oleh keluarga Ellsworth tidak ada hubungannya dengan orang-orang biasa. Orang biasa tidak terlalu peduli dengan berita kejahatan Ellsworth. Lagi pula, jika keluarga-keluarga ini tidak melakukan kejahatan apapun, itu akan seperti selebriti yang tidak minum alkohol atau menggunakan narkoba, pada dasarnya tidak mungkin. Berita terpanas dalam beberapa hari terakhir masih Batman, Iron Man, dan malaikat penghakiman. Berikutnya adalah, Sirah. Mengendarai momentum Batman, Sirah menjadi populer kembali. Setelah menerima lamaran Luke, dia menemukan Jennifer Perry, yang juga telah diselamatkan oleh Batman, dan mereka memulai babak promosi baru untuk menarik orang ke acara amal. Di bawah panji bantuan bencana, dan berkat status dua wanita di industri musik dan film, mereka dengan cepat membujuk lebih dari selusin selebritas dan penyanyi tingkat pertama dan kedua untuk ambil bagian. Pada saat itu, mereka ditetapkan. Dengan selusin orang ini bergabung dengan mereka, mereka dapat dengan mudah menarik lebih banyak selebritas. Ketika jumlah peserta mencapai 50, partisipasi ini berubah menjadi simbol status di industri film dan musik. Sejak awal, Sirah dan Jennifer telah mencari penyanyi selebriti terkenal. Bahkan jika mereka tidak sepopuler lagi, nama mereka masih terkenal. Seiring bertambahnya jumlah peserta, banyak bintang mulai mengantarkan diri mereka ke pintu. Mereka tidak ingin publik berpikir bahwa mereka tidak cukup memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara ini. Beberapa selebritas ini benar-benar ada di sini untuk amal, tetapi hanya mereka sendiri yang tahu apakah mereka ada di sini hanya untuk mengikuti tren popularitas atau memendam niat buruk. Entah itu untuk pertunjukan atau amal, bagaimanapun, penerima manfaat adalah korbannya, jadi tidak ada yang perlu diremehkan. Lebih lanjut, penyelenggara secara eksplisit mengatakan bahwa selebriti yang berpartisipasi harus menanggung biaya sendiri selama pertunjukan amal dan mereka tidak akan dibayar. Hasil dari pertunjukan amal akan disumbangkan ke dana amal gempa California yang baru didirikan untuk membantu para korban. Klausul ini akan dirilis bersamaan dengan pengumuman pertunjukan amal, sehingga semua orang akan tahu bahwa para selebriti membayar dengan cara mereka sendiri untuk melakukan amal. Kemarin, pada tanggal 5 Agustus video promosi akhirnya dirilis. Sebagai konten utama dari video promosi, sebuah lagu baru dengan cepat menggantikan single hit Sirah di puncak tangga lagu. Lagu, We Are The World, dibawakan oleh lebih dari 100 bintang film dan penyanyi. Itu berlangsung lebih dari 7 menit, dan video musik diputar di setiap stasiun TV. Video musiknya sangat sederhana dan tidak memiliki efek khusus. Itu hanya klip dari selebritas yang bernyanyi di studio. Namun, lagu itu baru saja dirilis,
dan bahkan pacar Batman yang dikabarkan, Sirah, tidak bisa mengalahkannya. Itu langsung ke puncak tangga lagu. Sejumlah besar penyanyi selebriti ada di video musik, yang menarik banyak penggemar. Beberapa ingin melihat selebritas yang mereka sukai, beberapa ingin melihat bintang mana yang ada di sana, dan beberapa ingin melihat berapa baris yang dinyanyikan oleh setiap bintang. Benar juga, lagu ini bahkan sempat menjadi perbincangan tentang siapa yang menyanyikan lirik yang mana. Banyak pembuat onar menemukan kesenangan baru dalam membuat perbandingan aneh seperti, XXX yang saya suka menyanyikan 2 baris, dan yang Anda suka menyanyikan 3 baris. Ini kemudian mengarah pada diskusi yang lebih luas tentang siapa yang memiliki status lebih tinggi dan siapa yang lebih profesional dalam menyanyi. Ada banyak topik diskusi dan itu sangat populer, ini adalah situasi saat ini dengan lagu baru ini, We Are The World. Luke tidak terlalu memperhatikannya pada awalnya. Lagi pula, dialah yang memberi sirah lagu itu, dan dialah yang memberinya ide, semua ini sesuai dengan harapannya. Tapi saat makan malam, Claire menelepon Luke. Luke, apakah kamu mendengar lagu baruku? Lukas, apa? Kita adalah dunia. Saya menyanyikan beberapa baris di dalamnya, lapor Claire bersemangat. Lukas, apa? Sesaat kemudian, dia menutup telepon. Selina bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah dia benar-benar menjadi seorang penyanyi. Lukas bertentangan. Saya kira tidak demikian. Selina berkata, bukankah dia mengatakan bahwa dia menyanyikan We Are The World? Bukankah semua penyanyi di sana adalah selebriti? Luke berkata tanpa daya, lihat sendiri. Dia berkata bahwa dia bernyanyi pada 5 menit 51 detik, dia bahkan tidak ada di depan kamera sedetik pun. Selina tertawa dan mengeluarkan tabletnya. Biarkan saya melihat bagaimana rasanya ketika bintang besar kita muncul di kamera untuk pertama kalinya. 2 menit kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Ya dewa, ini 2 baris ini. Claire benar-benar ada di sana. Dia terlihat seperti anak TK. Luke berkata, coba saya lihat. Selina menyerahkan tablet itu padanya. Dia memutar ulang beberapa detik terakhir sebelum dia akhirnya melihat Claire. Sayangnya, dia secara misterius ditempatkan di antara 2 selebritas tinggi yang jelas jauh lebih tua dan setidaknya berusia 40-an. Wajah lembut Claire bahkan lebih menarik perhatian, seperti anak kecil yang menyelinap ke sekelompok orang tua. Namun, dalam sepersekian detik itu, kamera terfokus pada Claire, yang terpendek dan terkecil, jadi penampilan pertamanya juga berada di posisi tengah. Luke memutar video dari awal sambil tersenyum. Tidak buruk, lihat siapa yang di sebelahnya. Selin terkejut. Kamu kenal dia. Bab 768, Jeps, percayalah. Tidak apa-apa. Mengunyah iga babi bawang putih, Luke berkata dengan samar, tentu saja, tidak. Selina terdiam. Tapi dia jelas seorang bintang besar, Luke menambahkan tanpa tergesa-gesa. Selina mendengus. Tentu saja. Biarkan aku melihat siapa mereka berdua. Mengambil tablet lain, dia melakukan pencarian cepat, lalu menghela nafas. Kari Bobosha, model, penyanyi, dan aktris terkenal dari tahun 1990-an. Dia saat ini menjalankan perusahaan rekaman dan terutama melakukan pekerjaan amal. Kenny Brooks, penyanyi country terkenal dari tahun 1980-an. Sebenarnya, dia masih penyanyi country paling terkenal sekarang, atau setidaknya di 5 besar. Lukas mengangkat bahu. Sayang sekali, saya belum pernah mendengar lagu-lagunya sebelumnya. Selin meliriknya. Anda tidak pernah menyukai musik country, tentu saja Anda tidak mengenal Kenny yang satu ini. Kari adalah model kelas dunia. Pernahkah Anda melihat pemotretan sampul bikini sebelumnya ketika Anda masih kecil? Luke memintanya untuk menunjukkan padanya file Kari. Dia melirik wanita itu dan mengangguk. Jadi itu dia. Ketika saya di sekolah menengah, saya pikir dia memiliki kaki yang panjang, tetapi dadanya terlalu rata. Dia adalah gadis sampul yang populer saat itu. Petik 2. Selina kembali ke tabletnya dan berkata dengan marah, apakah kamu hanya ingat bahwa dia memiliki dada yang rata? Luke berkata tanpa daya, apakah hanya kaki yang panjang yang harus kuingat? Pikiran Selina berputar. Lupakan, ingat saja dada rata itu. Dia tanpa sadar menjulurkan dadanya sendiri. Kakinya yang panjang bukanlah keahliannya, tetapinya adalah salah satu kualitasnya yang paling menonjol. Keesokan harinya, Luke menerima telepon dari Jenny. CEO wanita yang sombong dari perusahaan telepon itu bertanya, apakah Anda yakin tidak akan datang dan memberi saya dukungan moral? Luke berpikir sejenak sebelum dia tersenyum. Aku tidak harus, kan?
Anda bisa mengenakan pakaian yang nyaman untuk konferensi pers, yang terbaik adalah jeans dan atasan kasual. Anda dapat menganggap orang-orang di bawah panggung seperti teman sekelas yang mendengarkan Anda membual. Petik 2. Jenny masih ragu. Bisakah konferensi pers benar-benar dilakukan seperti itu? Biasanya konferensi pers harus serius dan formal. Lukas tertawa. Jeb, percayalah, tidak apa-apa. Jenny bingung. Apa Jeb? Selama itu bukan Labs 1, tidak apa-apa. Luke bergumam pada dirinya sendiri. Apa yang kami buat adalah ponsel baru yang tidak tersedia di pasaran. Mereka adalah produk pembuat zaman yang dapat mengubah cara orang hidup dan bekerja. Mengapa kita perlu belajar dari perusahaan besar dan kuno itu? Anda adalah CEO-nya. Bahkan saya, Ketua Dewan, tidak dapat mengontrol bagaimana Anda mengadakan konferensi pers. Apa yang Anda takutkan? Jenny segera poh-pohet, tapi senyum muncul di wajahnya. Kau sendiri yang mengatakannya. Jika ada yang mengolok-olok saya, Anda berutang makan malam kepada saya. Petik 2. Baik, Luke sama sekali tidak takut. Semakin santai Anda, semakin meyakinkan Anda. Konferensi pers ini ditujukan untuk kaum muda. Mereka tidak suka orang tua atau stereotip. Lakukan saja, Nyonya CEO. Petik 2. Setelah mendapatkan kepastian ini, Jenny akhirnya menutup telepon dan pergi untuk mempersiapkan konferensi pers. Konferensi pers untuk ponsel titanium akan diadakan malam ini, yaitu malam tanggal 7 Agustus. Pada tengah malam tanggal 8 Agustus putaran pertama penjualan terbatas secara resmi akan dimulai. Lukas tersenyum. Kami akhirnya akan menghasilkan banyak uang. Selina bersenandung dan tidak terlalu memperhatikan. Dia tidak bisa hidup tanpa ponsel dan tablet palsunya. Setelah merasakan kekuatan smartphone untuk dirinya sendiri, dia tahu bahwa tidak akan sulit untuk menjual ponsel titanium. Banyak orang mungkin dapat menolak fungsi komunikasi dari telepon titanium, tetapi kaum muda tidak akan dapat menolak kenyamanan dan berbagai desain produk hiburan semacam itu. Banyak wanita akan mengeluarkan uang hanya untuk dapat mengambil foto dan video pendek dengan telepon, dan itu bukan hanya wanita muda. Bahkan seorang wanita berusia 80 tahun akan berpikir untuk pamer. Ada banyak wanita tua yang trendy di negara ini. Selina hanya bertanya, apa yang akan kamu lakukan dengan uang itu? Lukas tertawa. Kantor pusat perusahaan telepon titanium akan berada di Nassau County. Selina tercengang. Apakah itu yang ingin kamu lakukan? Karena dekat New York, mengapa Anda tidak memilih New Jersey? Luke berkata, bagaimanapun, jaraknya hampir sama. Tanah New Jersey yang dekat dengan New York juga tidak murah. Intinya adalah bahwa New Jersey berada tepat di sebelah Manhattan di New York. Harga tanah lebih tinggi karena adanya sungai. Terlalu mudah untuk bertemu dengan beberapa kelompok pembongkaran yang bebas dan efisien di Manhattan. Luke tidak ingin perusahaannya terjebak di dalamnya, dan harus membangun kembali gedung itu dalam beberapa tahun. Kabupaten Nassau, sebaliknya, jauh lebih aman. Itu dipisahkan dari Manhattan oleh seluruh Queens, dan mereka tidak akan seberuntung di sana. Bagaimana denganmu? Kapan kamu akan membeli peternakan untuk ayahmu? Dia bertanya. Selina berkata, aku sudah membicarakannya dengan ibuku. Dia akan meminta Robert untuk membantu membeli sebuah peternakan. Iya, itu mungkin tepat di sebelah peternakan kakekmu. Lukas, apakah kamu serius? Selin mengangkat bahu. Robert mengatakan kepada saya bahwa dengan cara ini, kita dapat mendirikan perusahaan pertanian dan peternakan bersama, dan menyerahkan sebagian besar pekerjaan manajemen kepada orang-orang di perusahaan. Ayah saya dapat melakukan apapun yang dia inginkan di peternakannya sendiri dan beristirahat kapanpun dia mau. Luke berkata, baiklah, itu terdengar seperti pilihan yang bagus. Luke tidak tahu seperti apa konferensi pers itu. Dia tidak menontonnya sama sekali. Yang paling penting adalah telepon itu sendiri. Jika konferensi pers Jenny agak kuno, itu tidak akan menjadi berita utama. Jika dia berhasil, dia akan menjadi bintang baru di dunia bisnis Amerika, dan pada saat yang sama, memberikan model konferensi baru untuk meluncurkan produk teknologi. Pada saat itu, dia dan Selina keluar lagi sebagai Terminator dan Beast, dan memulai putaran pelatihan tempur lainnya. Bahkan ketiga gadis itu memiliki program pelatihan khusus, Selina secara alami tidak bisa ditinggalkan. Ketiga gadis itu hanyalah pion yang dia ambil dengan santai, tetapi Selina adalah mitra pentingnya, dan dia memiliki harapan besar untuknya. Setelah menghajar dua kelompok gangster, mereka melewati sebuah jalan di tengah kota. Selina bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang dilakukan orang-orang ini. Mereka tidak terlihat seperti tunawisma. Luke berkata,
Mereka sedang mengantri untuk membeli sesuatu. Selina bertanya, ada apa? Kertas toilet diskon. Luke, ponsel titanium. Selina menyipitkan matanya dan melihat tanda toko yang gelap sejenak. Wow, mereka sangat proaktif. Luke merasa geli. 100 pelanggan pertama yang memasuki setiap toko dapat membeli versi generasi kedua dengan harga generasi pertama. Selina bertanya, apakah kamu tidak takut kehilangan uang? Luke menuntunnya ke tepi atap dan menunjuk ke beberapa sudut jalan. Apakah kamu melihat orang-orang itu? Selina mengamati sejenak. Coba aku lihat, kenapa mereka terlihat seperti paparazzi? Lukas tertawa. Itu paparazzi. Perusahaan telepon titanium meminta mereka bekerja lembur. Ini akan menjadi berita besok bahwa telepon titanium adalah penjual panas, dengan pelanggan berbaris di depan banyak toko pagi-pagi sekali. Mata Selin melebar. Apakah itu idemu? Kedengarannya seperti sesuatu yang akan dilakukan Luke. 1. Nama panggilan yang dibuat untuk CEO ponsel Xiaomi Lei Jun saat ia mengenakan kemeja hitam dan celana jeans biru untuk meluncurkan ponsel dengan gaya yang mirip dengan Steve Jobs.